Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Abu Abbas As-Saffah. Meski terkenal mudah menumpahkan darah, As-Saffah memiliki sifat baik yang cukup terkenal. Salah satunya adalah sifat kedermawanannya. As-Suli mengatakan bahwa As-Saffah adalah seorang dermawan, tak pernah dia menunda apa yang telah dijanjikannya dan tak pernah dia bangkit dari duduknya sebelum memberikan apa yang dijanjikannya. Abdullah bin Hasan Marrah pernah berkata kepadanya, "Aku pernah mendengar jumlah 1.000.000 dirham, tapi belum pernah melihatnya sama sekali." As-Saffah lantas memerintahkan seseorang untuk mengambil uang sejumlah itu lalu dihamparkannya di hadapan Abdullah bin Hasan dan disuruh membawa pulang ke rumahnya. Menariknya, tidak banyak diketahui pula peran penting Abu al-Abbas dalam proses revolusi Bani Abbas. Besar kemungkinan dia hanya menemani ayahnya yaitu Muhammad bin Ali dan kakaknya Ibrahim bin Muhammad yang menjadi imam sebelum dia. Dari sinilah dia mengetahui proses revolusi dan langkah-langkah politik yang sedang dan akan diambil. Dan pada tahun 132 Hijriah, ketika semua prasyarat sudah terkumpul, dia dilantik sebagai khalifah di Masjid Jami' Kufah. Menurut Tabari, ketika menyampaikan khutbah pertama, Abu al-Abbas sedang dalam kondisi sakit demam dan sampai pada kalimat terakhir demamnya makin meningkat hingga akhirnya dia tidak sanggup berdiri. Setelah menyampaikan pidato dan janji politiknya di hadapan masyarakat Kufah, Abu al-Abbas segera beristirahat di istana gubernur Kufah. Kemudian saudaranya Abu Ja'far ditunjuk untuk mewakilinya mengambil sumpah dari masyarakat hingga larut malam. Sedangkan Abu Salamah, tokoh kunci dalam proses pelantikan bersejarah itu, seketika kehilangan fungsi pentingnya. Segera setelah selesai dilantik, Abu al-Abbas As-Saffah langsung menunjuk anggota keluarganya menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Dalam pidato pertamanya, As-Saffah berkata, "Warga Kufah sekalian, kalian adalah pelabuhan cinta kami dan rumah idaman kasih kami. Karena itu, janganlah kalian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Jangan pula kalian tergoda dengan tindakan para pembangkang. Sebab aku adalah As-Saffahul Mubih, si penumpah darah yang membolehkan, dan As-Sayrul Mubir, si pembalas dendam yang mewujudkan tekadnya." Tak lama setelah pelantikan Abdullah Abu al-Abbas As-Saffah, berita ini langsung menyebar dan sampai ke telinga khalifah terakhir dinasti Umayyah bernama Marwan bin Muhammad atau yang dikenal dengan Marwan II. Segera dia menyiapkan pasukan dan bersiap menggempur Kufah dengan kekuatan penuh. As-Saffah sudah memperhitungkan respon Marwan II. Tak lama setelah dilantik, As-Saffah segera bertanya pada para pengikutnya, "Siapa di antara kerabatku yang berani maju menantang Marwan?" Kemudian muncullah Abdullah bin Ali Said yang menyanggupinya. Pada awal Januari 750 Masehi, kedua pasukan bertemu di tepi sungai Zab. Inilah perang terakhir dan paling menentukan antara dua kekuatan terbesar dalam dunia Islam kala itu. Marwan II adalah khalifah sekaligus jenderal perang kenamaan yang saat itu sudah kehilangan kekuatannya hampir di seluruh dunia.
melawan Abdullah bin Ali, seorang jenderal dari sebuah kekuatan revolusioner yang sedang naik daun. Tak ayal perang besar pun berkecamuk, hingga akhirnya pasukan Marwan II kehilangan kedisiplinan dan dengan mudah dihancurkan oleh pasukan Abdullah bin Ali. Melihat kekuatannya hancur lebur, Marwan II pun melarikan diri, tapi tidak semudah itu baginya untuk sembunyi. Karena pada saat itu dia adalah satu-satunya buronan yang paling dicari untuk dibunuh di seluruh dunia Islam. Setelah mengalami kekalahan, Khalifah terakhir Bani Umayyah itu sempat berhasil melarikan diri ke Mosul, Hauran, Suriah, dan terakhir ke Mesir. Selama itu dia terus diburu oleh para jenderal Abbasiyah hingga akhirnya dia berhasil ditangkap di Mesir oleh Panglima Abbasiyah bernama Salih bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Marwan II kemudian dihukum mati, kepalanya dipenggal lalu dikirim kepada As-Safa di Kufah. Marwan wafat pada tahun 132 Hijriah yang menandai sebuah era baru kepemimpinan Islam di bawah dinasti Abbasiyah. As-Safa wafat pada tahun 136 Hijriah akibat penyakit cacar yang dideritanya. Sebelum wafat, As-Safa mengangkat saudaranya, Abdullah Abu Ja'far, sebagai putra mahkota.